Selamat pagi, sahabat KUA Denpasar Selatan. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam podcast Terasi. Semangat ngonten moderasi yang kita laksanakan di KUA Denpasar Selatan. Yang pada kali ini kita berada dalam program Harmoni Ramadan. Kita kedatangan tamu spesial untuk podcast pada pagi hari ini, live Facebook pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Haji Kusnadi Abdillah SHI. Betul Bapak? Betul. Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi. Puasa ke berapa sekarang Pak? Puasa yang ke-13 ya kalau nggak salah. Ke hari yang ke-13. Hari 13. Masih semangat? Sudah hampir separuh perjalanan. Wah, mudah-mudahan dikuatkan sampai akhir. Mudah-mudahan. Kita pagi hari ini bersemangat untuk membahas menjalani Ramadan dengan prinsip moderasi. Kalau kita ngomongin moderasi, Pak, moderasi itu apa sih? Selain dari kita harus berada di tengah-tengah, kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Moderasi itu apa sih Pak untuk gini? Silakan Pak. Terima kasih Bu Dayu sebagai host di konten Serasi ya. Semangat ngonten moderasi. KUA Kecamatan Denpasar Selatan dalam program Harmoni Ramadan ya. Betul. Moderasi itu tadi sudah dijawab sendiri sebelum sama hostnya itu. Moderasi itu gampangnya itu ada di tengah-tengah, gitu. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, gitu. Saya ingat sebuah statement dulu ketika menterinya itu Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Ya, betul. Beliau mengatakan bahwa moderasi beragama ini bukan ideologi, gitu ya. Moderasi beragama bukan ideologi. Karena agama sendiri itu sesungguhnya sudah moderat, gitu ya. Agama mengajarkan kita untuk bertoleransi, agama mengajarkan kita untuk saling menghargai, agama mengajarkan kita untuk rendah hati dan sebagainya. Kalau agamanya sendiri sudah moderat, maka yang dimaksud oleh Pak Menteri ketika itu, Bapak Lukman Hakim Saifuddin menggelorakan semangat moderasi beragama itu adalah lebih kepada cara pandang dan pengamalan agama terhadap individu atau seseorang gitu. Jadi moderasi itu ya di tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Kalau terlalu ke kanan dia akan liberal gitu ya. Tetapi kalau terlalu ke kiri dia akan radikal atau ekstrim gitu ya. Nah, namanya terlalu itu apa saja itu. Apa saja terlalu? Jangankan perbuatan yang jelek ya. Perbuatan yang bagus kalau terlalu juga nggak bagus. Gitu. Misalnya dermawan itu kan bagus. Terlalu dermawan malah jatuhnya bukan dermawan tapi boros. Iya, itu dari hal-hal yang tidak bagus saja itu kalau terlalu nggak bagus, hal-hal yang bagus ya, apalagi hal-hal yang jelek gitu. Oke, ketika kita berbicara moderasi seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita ini berada di tengah-tengah dalam konteks agama kita atau memandang agama orang lain juga, Pak? Ya dalam konteks agama kita dan memandang agama orang lain gitu. Moderasi ini ke dalam harus moderasi, keluar juga harus moderasi gitu. Bahwa kita harus meyakini setiap agama itu harus gitu. Menurut hemat saya ya, setiap pemeluk agama, apapun agamanya, harus meyakini bahwa agamanya adalah agama yang benar. Agama gitu yang dianut adalah agama yang benar gitu. Kalau tidak meyakini seperti itu, kenapa dia memilih agama yang saat ini dia yakini? Maka setiap umat beragama itu harus meyakini, Islam, Hindu, Kristen, dan lainnya itu harus meyakini bahwa agamanya adalah agama yang benar. Tetapi jangan kemudian keyakinan itu mempengaruhi cara dia berpikir, cara dia bertindak yang saya maksud adalah apa? Membenarkan dia menghina agama orang lain. Membenarkan dia. Dalam agama saya ya, saya Islam. Dalam agama saya itu menghina agama orang lain, menghina sesembahan orang lain itu dilarang. Jelas dalam Al-Quran. Yang artinya begini, jangan sekali-kali kamu menghina sesembahan mereka.
Karena ketika kamu menghina sesembahan mereka, maka mereka akan menghina Tuhanmu. Aduan bigoiri ilmin itu bahasanya. Aduan itu melebihi batas tanpa dasar ilmu. Gitu. Melebihi batas tanpa dasar ilmu gitu. Jadi boleh jadi dia menghina agama kita karena kita mendahului gitu. Maka dalam agama saya, agama Islam, itu tidak boleh menghina agama orang lain, menghina sesembahan orang lain. Bahwa kemudian saya ini sebagai orang Muslim meyakini harus ini harga mati lah ya, bukan hanya NKRI aja harga mati. Keimanan itu harus lebih daripada itu ya. Bahwa saya meyakini bahwa agama Islam itu agama yang benar atau yang paling benar harus, tetapi tidak kemudian membuat saya menghina agama orang lain. Karena dilarang dalam agama Islam. Itu tadi ayatnya jelas, yang artinya jangan sekali-kali kamu menghina sesembahan mereka. Karena ketika kamu menghina sembahan mereka, maka dia akan menghina Tuhanmu. Aduan bigoiri ilmin, melebihi batas tanpa ilmu. Nah itu. Berarti kan ketika kita mendengar bahasa Bapak tadi, setiap agama juga memiliki keyakinan yang sama. Saya rasa Hindu juga punya keyakinan yang sama. Dan justru itu akan menjadi pondasi kecil, pondasi yang kecil untuk kita bergerak bersama dalam moderasi itu. Mungkin begitu Pak Nggih. Iya, makanya kan tadi saya sebutkan bahwa agama, jadi moderasi beragama itu bukan kemudian menganggap bahwa agama tidak moderat. Enggak. Moderasi yang dianggap itu adalah cara berpikir. Karena agamanya sudah moderat. Agamanya sudah moderat sekali. Kan apalagi dalam hal-hal yang sifatnya universal ya. Itu semua agama meyakini dan mengajarkan hal yang sama. Semua agama dalam keyakinan universal, dalam nilai-nilai universal. Bahwa semua agama mengajarkan umatnya dilarang mencuri. Itu semua agama. Semua agama itu hal-hal yang universal. Semua saya sama budaya punya keyakinan yang sama. Gitu. Bahwa semua agama mengajarkan untuk saling tolong-menolong, toleransi. Semua agama melarang kepada umatnya untuk menyakiti orang lain. Gitu ya. Itu nilai-nilai universal. Yang harusnya ini yang harus kita terus gelorakan agar kita ketemu dalam satu meja gitu loh. Kalau ngomong tentang tata cara ibadah, ketemunya malah berkelahi. Betul. Iya. Betul. Saya misalnya mau mendialogkan cara ibadahnya Budayu. Budayu mendialogkan cara ibadah saya. Yang ini saya sama Budayu sudah mempunyai latar belakang yang berbeda. Sudah akan ketemu gitu. Maka nilai-nilai universal inilah yang kemudian harus terus kita gelorakan. Hal itu yang menjadi bias Pak Haji. Hal itu yang menjadi bias saat ini ketika kita membicarakan moderasi. Moderasi yang sebenarnya ringan, yang sebenarnya ringan. Kita amalkan apa yang seperti kata Pak Haji itu sudah moderasi. Itu yang menjadi bias saat ini. Saya ikut melaksanakan kegiatan ritual Pak Haji. Pak Haji ikut terlibat dalam keadaan ritual saya. Itu yang menjadi bias di masyarakat sekarang tentang moderasi itu. Bagaimana Kementerian Agama menyikapi hal tersebut, Pak? Gini, kalau mengikuti ritual. Pada aspek ritualnya ya? Ya, pada aspek ritual. Memang saya pribadi kalau ditanya, memang tidak boleh menyentuh itu. Moderasi bukan berarti menghalalkan segala cara. Tetap ada batasan-batasan, ya. Tetap ada batasan-batasan. Kalau pada aspek ritual, saya pribadi ini menganggap itu sudah kebablasan kalau ikut, gitu ya. Pada aspek yang mana yang kita bisa ikut? Ya pada aspek yang bukan ritualnya. Misalnya kegiatan sholat Jumat, gitu ya, yang kegiatannya itu butuh pengamanan. Kemudian teman-teman saudara-saudara kita umat Hindu pecalang gitu misalnya membantu kita untuk mengamankan apa? Untuk mengamankan jalur lalu lintas agar pelaksanaan sholat Jumat itu tidak terganggu. Itu yang menurut saya pada wilayah itu masih dibenarkan, bahkan dibenarkan. Tapi kemudian kalau mengajak pecalangnya sholat Jumat gitu, itu
udah kebablasan. Bukan itu yang diinginkan Bukan oleh itu yang dimaksud moderasi, yang begitu ya? diinginkan oleh semangat moderasi gitu. Bahwa toleransi itu harus, iya toleransi harus, tetapi toleransi itu menghargai, bukan ikut melaksanakan pelaksanaan ritual agama orang lain. Gitu. Oke. Artinya ini sudah kita luruskan ya Pak, sudah kita luruskan. Tugas saya sebagai penyuluh agama Hindu sudah meluruskan hal tersebut. Bapak sebagai kepala KUA juga sudah meluruskan. Nah, kali ini kita berada di bulan Ramadan Pak. Bagaimana moderasi dapat membantu umat Muslim dalam melaksanakan Ramadan itu Pak? Kalau saya ditanya tentang moderasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa ya khususnya di bulan Ramadan gitu, bahwa kan di antara pilar moderasi itu kan menghargai, menghargai amaliyah orang lain, baik ke dalam maupun keluar. Tadi yang saya sampaikan kan gitu ya. Nah terkait dengan bulan Ramadan, kita jangan kemudian yang orang yang melaksanakan ibadah puasa kemudian melarang orang untuk melakukan hal-hal yang itu ketika kita berpuasa dilarang gitu. Misalnya Bu Dayu gitu ya, gitu. Bu Dayu sampean kok enggak menghargai saya ini puasa gitu. Lo yang ya dua-duanya seharusnya menghargai maksud saya kalau bisa, tetapi kalau dalam konteks berpuasa, moderasi berpuasa, loh dia gitu, Bu Dayu dalam keyakinan saya itu tidak boleh berpuasa karena agamanya berbeda. Kok kita itu Tuhan loh, titahnya Tuhan loh, gitu. Kok kita kemudian melarang-melarang? Misalnya dalam itu ke luar ya, ke dalam misalnya. Ke dalam ada beberapa orang yang memang di bulan Ramadan ini dikasih keringanan untuk tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah wanita yang sedang haid atau sedang menstruasi, gitu ya. Itu boleh tidak melakukan. Agama membolehkan dia tidak berpuasa. Kok kita kemudian melebihi seperti itu? Tuhan lah bahasanya. Kita seakan-akan ketika itu melebihi Tuhan, melarang-larang gitu. Kamu kok tidak berpuasa di bulan Ramadan? Lo agama lo membolehkan saya tidak berpuasa, kok sampai kemudian melarang-larang gitu. Nah itu diantara moderasi dalam kaitannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi tentunya kita juga yang di luar umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, setidaknya toleran juga dengan rekan kita lagi sedang puasa. Kalau seandainya kita tidak melakukan ibadah puasa itu, kita makan atau paling tidak di depan mereka. Kurang lebih seperti ini Pak ya. Betul. Menarik perbincangan yang terkait hal ini, tapi nyatanya di masyarakat berbeda Pak. Artinya masih ada penutupan dagang secara paksa Pak. Nah ketika umat Muslim berpuasa, ada loh dagang yang harus tutup. Mungkin di Bali tidak terlalu boom masalah hal seperti itu, tapi di luar Bali di berita-berita itu, tanggapan Bapak seperti apa? Ya memang itu ibaratkan dua sisi yang memang gini ya, susah untuk diketemukan gitu. Seharusnya si pemilik warung juga itu mengerti bahwa ini di bulan Ramadan gitu. Mungkin dia membatasi aja ya, membatasi. Misalnya kalau dia mau buka ya jangan terlalu dibuka buka total gitu atau separuhnya atau bagaimana. Tapi juga tidak menyalahkan apalagi warung-warung yang memang itu di jalur gini ya, di jalur lintasan ya gitu. Karena memang dalam agama Islam itu orang musafir, orang yang dalam perjalanan gitu, yang sudah memenuhi kriteria dia dibolehkan tidak berpuasa, itu memang tidak dosa kalau dia tidak berpuasa, tetapi dia wajib membayar menggantinya di luar bulan Ramadan. Nah bagi orang-orang menyediakan orang-orang itu kan juga kan pahala juga gitu ya. Kalau sampai kemudian menutup dengan kekerasan, itu saya tidak setuju. Karena bagaimanapun dalam bahasa saya, bahasa agama, beramar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan cara yang ma'ruf. Kalau dalam bahasa Indonesia,
mengajak orang kepada hal yang baik dan melarang orang untuk tidak berbuat tidak baik, itu harus dengan cara yang baik. Maksud saya begitu. Jangan kemudian melarang orang dengan cara yang keras, begitu ya, dengan cara yang melanggar aturan lah gitu. Luar biasa. Apa tadi Pak yang namanya kalau Muslim yang lagi dalam musafir. perjalanan? Oh, musafir. Musafir itu orang yang dalam perjalanan, tapi ada kategori-kategorinya. Ada kategorinya. Saya kesini ke Denpasar Barat itu misalnya, kan melakukan perjalanan, ya terlalu dekat itu. Ya kalau hitungannya itu berapa kilometer, paling minimal itu 84 ya, itu ya 85 kilometer. Misalnya sini Gilimanuk gitu ya, itu sudah boleh kita tidak berpuasa, Artinya ditebusnya kapan Pak? Kalau di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, boleh memilih hari kapan saja, gitu boleh Pak? Kapan saja, boleh kapan saja. Kemudian Pak, bagaimana sih caranya menerapkan prinsip moderasi dalam kehidupan sehari-hari selama bulan Ramadan ini Pak? Caranya orang tentunya bisa mengamalkan prinsip moderasi kalau dia tahu apa yang dimaksud moderasi, gitu. Bahwa moderasi diantara kan ada berapa itu kalau dalam Kementerian Agama pilar moderasi ya, diantaranya itu toleransi. Semangat kebangsaan, ada 4 lah itu ya, prinsip pilar moderasi. Caranya ya harus tahu tentang ajaran agama gitu, tentang ajaran agama gitu. Harus tahu karena makanya ya, harus di tengah-tengah ya, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Kalau ekstrem kanan itu dia menjadi liberal. Orang liberal itu dia lebih mementingkan konteks daripada teks, dalam bahasa akademisnya ya. Kalau dia itu ekstrem kiri, radikal, dia mendahulukan teks, tidak melihat konteks. Bahwa teks Al-Quran dalam agama saya gitu, itu turun, itu ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu ada sebab dia diturunkan. Tidak serta-merta turun begitu saja. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad, tidak. Ada asbabun nuzulnya gitu. Ini yang kadang-kadang tidak terlalu dilihat oleh orang-orang yang terlalu ekstrem kiri. Ya, dia hanya melihat teks tetapi tidak melihat konteks. Mohon maaf ini, bahwa dalam ajaran agama kita, dalam sejarah, bukan dalam ajarannya, dalam sejarah, dalam riwayat Nabi Muhammad itu memang pernah perang. Tetapi perangnya Nabi Muhammad itu bukan serta-merta dalam rangka membela diri dan agama. Itu pun gitu ya, senyampang masih bisa dihindari. Tetapi ketika dalam rangka untuk membela diri sudah tidak bisa lagi, siapapun itu gitu, maka akan melawan. Nah, ketika perlawanan itu namanya terjadi peperangan gitu. Nah, ini kadang-kadang orang yang hanya memahami teks gitu kan gitu. Loh, Nabi kan mengajarkan itu. Perang. Tidak dilihat konteksnya itu maksud saya. Iya, betul. Tidak dilihat konteksnya gitu. Begitu juga orang yang terlalu liberal, hanya melihat konteks tetapi mengalahkan teks, gitu ya, itu liberal gitu. Contohnya kalau yang liberal itu contohnya yaitu bahwa agama menganjurkan kita untuk bertoleransi. Tapi dia tidak melihat batasan-batasan itu, gitu. Ya, pokoknya toleransi menghargai sampai kebebasan itu. Itu. Nah, kita gitu dituntut oleh agama untuk moderat, gitu. Moderat, tengah-tengah. Artinya memahami teks dan memahami konteks. Harusnya itu, harusnya begitu. Benar-benar.
Nyepi juga Pak. Nyepi sekarang Nah, berbarengan ini dengan juga hari tarawih pertama. Hari tarawih ya? Oke, gini ya, hari menjelang hari raya malah. di Terakhir di detik-detik di terakhir sebelum bulan ini Syawal itu hari raya. mm-mm. Sebelum hari raya. Itu. Tahun lalu rame yang di Taman Pancing rame dan Pasar Selatan kemudian sampai didatangi oleh pusat juga karena umat Muslim berjualan ketika hari raya Nyepi. Nah itu kan berarti pemahaman moderasinya belum sampai di situ. Tanggapan Bapak gimana Pak untuk Nyepi berbarengan juga di tahun sekarang dengan Hari Raya Muslim atau yang sudah diatur dalam FKUB malah kemarin? Menurut saya apa yang sudah dirumuskan oleh FKUB itu yang dilaksanakan karena itu sudah hasil rumusan, bukan hanya saja teman-teman kita yang sedang melaksanakan Hari Nyepi, sudah rumusan dari tokoh-tokoh agama yang lain. Jadi ya itu yang harus dilaksanakan. Ya dua-duanya harus bisa mensikapi dengan cara yang bijak gitu ya. Pada hari itu misalnya teman-teman kita yang Hindu sedang melaksanakan Nyepi dan bersamaan teman-teman kita ketika itu yang Muslim sedang melaksanakan puasa Ramadan yang di malam harinya itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih gitu ya. Kalau biasanya kan rumusannya itu kan mendatangi masjid atau musola terdekat kan tanpa gitu. Menghidupkan pengeras suara. Ya, tanpa menghidupkan pengeras suara. Ini kan sudah solusi yang saling menghargai. Tidak menghidupkan pengeras suara itu permintaan dari teman-teman kita, saudara kita yang beragama Hindu. Dibolehkan itu melaksanakan sholat tarawih dengan catatan dia memilih atau mendatangi masjid musola yang terdekat. Itu sudah juga bentuk penghargaan dari teman-teman Hindu kepada teman-teman Muslim gitu ya. Toh hanya 1 hari gitu ya. Tapi kalau tarawih, biasanya mohon maaf Bu Dayu ya, yang agak keras itu yang kenapa kita nggak boleh tarawih gini. Biasanya yang jarang tarawih itu. Tapi ketika hari Nyepi dia sok-sokan itu biasanya gitu. Mantap. Ya enggak, bukan bagaimana ya. Kita ini dalam kaidah agama saya itu ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak hal-hal yang jelek ya bahasanya ya itu lebih diutamakan dari sekedar untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Kalau kita misalnya tabrak itu umat Islam ini misalnya tabrak apa yang menjadi kesepakatan FKUB itu, maka akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Maka akan gini nih, tegang. Akhirnya nanti akan tawuran atau berkelahi gitu. Konflik gitu ya. Itu harus lebih diutamakan daripada menarik atau mendapatkan kemanfaatan. Itu harus lebih diutamakan. Jadi kita mesti berpikir bersama bahwa umat Hindu juga ketika melakukan intoleransi itu akan berdampak pada dirinya sendiri, belum waktu berurusan dengan aparat nanti kemudian umat Muslim juga seperti itu. Tidak hanya merugikan bagi dua kelompok, dua agama yang berbeda, tetapi pribadinya juga sebenarnya bermasalah kan Mbak jadinya, entah bermasalah dengan hukum atau bermasalah dengan apa. Jadi lebih baik dihindari dah ya. Tarawih itu sebenarnya bisa nggak sih dilakukan di rumah gitu Pak? Bisa. Cuma memang untuk syiar ini untuk menampakkan praktek beragama itu memang disunahkan dalam bahasa kita ini dianjurkan memang masjid ke musola gitu karena itu lebih bisa menghidupkan suasana. Di rumah boleh tapi di rumah ini bawaannya tidur. Tapi dapat 2 rakaat nonton TV sudah. Kalau dapat dalam momen Nyepi itu dalam 1 hari itu kalau seandainya tidak ada masjid terdekat berarti bisa dilakukan di rumah ya. Bisa. Kira-kira apa sih tantangan kita ke depan Pak?
melihat apa yang sudah terjadi? Apa sih Oke. tantangan kita ke depan untuk moderasi ini? Kita yakini bahwa kenyataannya Indonesia ini ya, Hmm. Indonesia ini majemuk Ya. ya. Bali juga sudah majemuk Ya, sekali. Oke. berbeda suku, bahasa, bahkan agama. Hmm. Yang diresmikan aja udah 6 agamanya ya. Belum kemudian ditambah dengan aliran-aliran Aliran kepercayaan kepercayaan. gitu. Maka sangat sungguh luar biasa para pendiri bangsa ini meletakkan dasar di antaranya ya itu Bhinneka Tunggal Ika, itu luar biasa sekali itu. Berbeda tetapi satu. Itu luar biasa. Dan itu saya yakin itu diambil dari intisari agama. Saat ini saya boleh berbeda, boleh tidak ketemu dengan Bu Dayu, bahwa saya Islam, Bu Dayu Hindu. Tetapi saya ketemu dengan Bu Dayu sesama manusia. Iya. Bahwa sesama manusia ini harus saling menjaga. Kita ini dalam agama saya budaya, mohon maaf ini udah jelas itu gitu. Allah berfirman gitu. Jikalau Allah berkehendak. Jikalau Allah berkehendak. Tapi kan ini kan bahasanya. Jikalau Allah berkehendak. Apa tidak bisa? Allah Maha Kuasa kan? Tuhan kita kan Maha Kuasa. Orang menciptakan kita saja bisa kok, apalagi mengatur kita. Menciptakan kita bisa, apalagi mengatur kita. Jikalau Allah berkehendak, maka akan dijadikan misalnya satu kecamatan ini muslim semua. Apakah tidak bisa? Bisa. Tetapi ternyata itu tidak dikehendaki sama Allah. Dalam satu kecamatan ada yang Hindu, ada yang Muslim, ada yang ini. Maka itu Allah saja yang membuat kita tidak berkehendak seperti itu kok. Kok kita kemudian melampaui di atas itu, di atasnya Tuhan. Menginginkan bahwa di luar batas. Berdakwah boleh, tetapi kemudian memaksa tidak boleh. Tidak boleh apa saja. Gitu. Dalam ajaran saya udah jelas lah ikraha fiddin, jangan memaksa agama. Tidak boleh. Kalau udah tidak mau masuk Islam, nanti akan saya intimidasi begini, saya misalnya atasannya akan saya persudah gitu. Tidak boleh, tidak boleh. La ikraha fiddin dalam agama. Enggak ada paksaan dalam agama. Tidak boleh. Nah, tantangannya tentu berbicara masalah negara kesatuan Republik Indonesia ini lebih kompleks. Karena itu saya bilang majemuk. Maka itu kemudian ditaruh sudah jauh-jauh sebelumnya sama pendiri bangsa ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Coba bayangkan itu, berbeda tapi tetap satu. Beda bahasanya, beda agamanya, beda sukunya gitu, tapi tetap satu. Apa satu? Ya sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Maka itu dalam konsep kalau dalam agama Islam itu dalam konsep persaudaraan itu ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena diikat oleh satu agama. Persaudaraan ukhuwah watoniyah, diikat karena satu kesamaan anak sama negaranya. Dan yang terakhir ukhuwah insaniyah, atau ada yang membahasakan ukhuwah basyariyah, bersaudara karena sisi kemanusiaan. Ketika saya terjadi bencana, berarti dari sisi kemanusiaan Bapak wajib menolong tidak boleh. saya. Tidak boleh melihat agamanya ketika itu. Tidak boleh itu. Harus dari sisi kemanusiaan. Bahaya kalau itu menolong orang lihat agamanya dulu. Misalnya budaya sebagai dokter ini misalnya. Sakit apa Pak? Saya udah 3 hari demam gini. Oh ya Bapak agamanya apa? Agamanya Hindu. Oh di sini yang boleh hanya Muslim. Mati duluan dia. Maka ketika katanya Gus Dur ini, Gus Dur mengatakan ketika kamu menolong orang lain, ketika kamu berbuat kepada orang lain, maka orang itu tidak menanyakan kepadamu apa agamamu. Kalau di Hindu konsepnya itu adalah tatwamasi Pak, artinya
saya adalah kamu, kamu adalah saya. Kesepakatan bahwa apa yang terjadi padamu akan terjadi juga padaku. Gitu. Kemudian ada proses trihita karana, hubungan baik dengan alam, hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan sesama. Itu juga sudah menjadi konsep dasar dalam agama Hindu. Dan saya rasa keenam agama di Indonesia juga mengajarkan hal yang sama dalam konteks moderasi, saling toleransi, saling menghargai, itu yang utama. Seperti kata Bapak tadi, bukan ideologi ya, bukan ideologi. Bukan ideologi. Ya, jadi kita ketemunya itu pada nilai-nilai universal. Ya, Oke, ketemunya pada nilai-nilai universal. Kemudian bagaimana caranya mempertahankan semangat moderasi di bulan Ramadan sekarang, Pak? Caranya untuk tetap kita menggelorakan moderasi di bulan Ramadan ini? Ya, dengan penyuluhan. Ini diantaranya. Ini salah satu. Memberikan informasi, mengedukasi kepada masyarakat bahwa beragama itu harus moderat. Ya, kalau dalam bahasa kita itu seimbang atau tawazun. Seimbang, tidak terlalu itu. Di antaranya untuk memberikan pemahaman masyarakat, terus itu tidak bosan-bosannya kita menggelorakan semangat moderasi dalam setiap kesempatan gitu, baik sebagai individu maupun sebagai anak bangsa gitu. Kalau saya itu diantaranya juga bahwa cinta tanah air itu diantaranya kalau dalam bahasa saya, mohon maaf ini Bu Dayu, sunnahnya Nabi Muhammad, cinta tanah air itu. Kan orang itu lupa bahwa kalau dalam agama saya bahwa yang dimaksud sunnah itu mungkin misalnya makan menggunakan 3 jari atau dikunyah. Ya, itu diantara mungkin itu diantara sunnahnya Nabi, walaupun masih diperdebatkan. Tetapi yang tidak diperdebatkan, cinta tanah air itu adalah sunnahnya Nabi. Nah, bagaimana mewujudkan cinta tanah air itu dengan cara toleransi, dengan cara menjaga kebersamaan, dengan cara menghargai. Bu Dayu, konsep bergaul itu sebetulnya mudah sebetulnya. Dengan siapapun, dimanapun. Kalau kita mengedepankan toleransi, menghargai, tidak merasa diri paling hebat ketimbang orang lain, maka semua akan betah bergaul dengan kita. Siapapun itu akan betah bergaul dengan. Tapi ketika yang kita kedepankan dalam bergaul itu sombong, angkuh, tidak menghargai orang lain, maka orang akan menjauh. Iya, seenak apapun kita. Berarti seringan itu ya Pak sebenarnya. Iya, seringan itu dengan sebenarnya. siapapun itu, dengan siapapun, dimanapun, kepada siapapun, kalau kita dalam bergaul itu mengedepankan toleransi, menghargai orang lain, mau mendengarkan orang lain, tidak sombong, tidak angkuh, maka orang akan betah bergaul dengan kita. Berarti bisa kita garis bawahi perbincangan pada pagi hari ini adalah bergaul itu sebenarnya mudah. Toleransi, menghargai, tidak menganggap diri paling hebat. Itu aja dulu 3 kita lakukan. Jadi pergaulan kita akan baik-baik saja, baik saja. Betah. Apapun agamanya, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, ketika 3 hal itu dilaksanakan, maka dunia akan baik-baik saja gitu ya. Dunia akan baik-baik saja. Tapi memang isinya dunia itu ada yang baik dan enggak. Itu isinya dunia. Iya, betul. Kita ada dalam durasi 30 menit Bapak. Sepertinya waktu kita juga sudah mendekati. Ada penyampaian closing statement dalam Harmoni Ramadan kali ini. Saya berikan waktu 1 menit mungkin. Ada closing statementnya? Baik, terima kasih sahabat Serasi. Semangat ngonten moderasi dalam acara Harmoni Ramadan gitu. Negara kita adalah negara yang besar dan majemuk gitu. Di antara semangat moderasi adalah toleransi, menghargai orang lain. Toleransi ini sesuatu yang harus kita pupuk gitu ya. Bukan hanya kita tanam kemudian kita biarkan. Harus segera harus sering dipupuk, disiram. Harus, maksudnya harus kita pelihara gitu.
dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kesatuan dan apa namanya keharmonisan di mana saja kita berada. Itu saja. Baik, terima kasih sahabat Serasi, semangat konten moderasi KUA Denpasar Selatan. Tadi telah kita berbincang dengan Bapak Haji Kusnadi Abdillah. Beliau adalah Kepala KUA Denpasar Barat. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita. Lain kali mungkin kita bisa bertemu kembali dalam sesi yang berbeda. Baik, kami akhiri. Saya Dayu Praba. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian hari ini. Dan kita akhiri dengan mengucap para Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Damai selalu.